Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali lagi di channel Flower Family Fun. Bagi yang baru pertama kali berkunjung, ini adalah channel untuk berbagi cerita tentang anggrek dan tanaman hias. Melanjutkan video sebelumnya penonton tentang menanam bibit anggrek dari botol. Dan ini di depan saya sudah banyak wadah-wadah berisi peralatan perang saya ya penonton. Ini ada air bersih, ada air larutan fungisida, ada media tanam juga ya. Yang saya pilih adalah arang dan sphagnum moss ya dari akar kandaka. Dan ini juga sudah saya persiapkan potnya yang sekalipun kurang ideal, tapi ya bismillah aja ya, kita manfaatkan dengan saya kasih tambahan bolong ya, supaya semakin sempurna aerasinya. Karena ini kan agak sedikit panjang ya penonton, nanti dikhawatirkan akan menimbun banyak kelembaban yang mengakibatkan kebusukan. Nah penonton, di sini ada air bersihnya untuk nanti membilas, melepaskan agar-agar ya yang menjadi media tanam di dalam botol ini. Dan yang satunya lagi itu adalah air larutan fungisida ya penonton ya, supaya terhindar dari jamur insya Allah. Dan selain itu saya juga menggunakan alat bantu ini penonton ya. Ini adalah kawat pengait nanti untuk mengeluarkan bibit anggrek dari dalam botol ya. Sebenarnya bisa juga dengan cara yang lain, tapi inilah yang terbaik yang bisa saya lakukan ya penonton. Adapun teman-teman yang lain atau hobis yang lain itu menggunakan alat yang lain untuk membuka botol, silakan yang mana dirasa cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan memasukkan air ke dalam botol untuk kemudian saya guncangkan supaya agar-agar nggak terlalu melekat di botol ya. Ini memudahkan saya untuk mengeluarkan bibit anggrek dari dalam botol. Saya melakukannya dengan sangat hati-hati, khawatir kawat saya nanti bisa merusak akar. Saya keluarkan satu demi satu sampai semua bibit keluar dari botol, untuk kemudian saya sisihkan agar-agar dari bibitnya. Nah penonton, beginilah cara saya membersihkan satu demi satu bibit anggrek dari agar-agar yang menempel. Pastikan bahwa anggrek terlepas dari agar-agar, karena apabila agar-agarnya terbawa dalam proses penanaman nanti akan mengakibatkan jamur yang menghambat pertumbuhannya. Dan juga penonton, dalam satu botol enggak semua berhasil ya dalam proses penanamannya itu. Kadangkala kita juga menemukan ada bibit yang gagal tumbuh. Itu bisa dikarenakan karena kesalahan prosedur kita dalam proses penanaman ini, atau juga dikarenakan karena memang bibitnya yang kurang unggul ya. Sekarang anggrek-anggreknya sudah bersih dari agar-agarnya penonton, dan sudah saya siapkan air yang tadi ya, yang berisi larutan fungisida. Sebenarnya step ini bisa di skip ya penonton, bisa langsung dikeringkan. Tapi karena saya merasa lebih nyaman apabila anggrek-anggrek ini sebelum masuk ke dalam pot, saya bersihkan dulu di larutan fungisida. Dan ini juga saya nemuin ada anggrek yang ekstrim ya, artinya perbedaannya sangat jauh. Ada yang kecil banget dan ada yang besar banget. Sebaiknya memang dalam memilih anggrek botolan ini kita harus pastikan bahwa semua bibit itu berukuran yang sama ya. Nah ini sekarang saya masukkan ke dalam larutan fungisida. Nggak usah lama-lama ya penonton memasukkan bibit anggrek ke dalam larutan fungisida. Cukup 10 detik dan kemudian kita tempatkan di atas alas koran lagi ya, untuk kemudian kita keringkan. Dan ini saya mengeringkan di udara terbuka tapi tidak kena sinar matahari langsung. Nanti kita akan membiarkan ini mengering sampai, kalau saya biasanya antara 5 sampai 7 jam ya. Cuma kalau misalnya mengikuti prosedur yang baku memang harus sehari semalam ya 24 jam ya penonton. Tapi itu semua kembali lagi kepada ini ya, kembali lagi kepada keadaan di mana tempat kita berada. Kalau di tempat saya ini cuaca sangat ini ya, panas, dan kemudian kelembabannya juga tipis. Jadi saya putuskan hanya sekitar 5 sampai 7 jam aja.
Anggrek sudah siap untuk kita tempatkan ke dalam potnya, dan kita udah bisa lihat jelas ya bentuk dari akar spektabil ini. Seperti yang kita bahas kemarin di video sebelumnya bahwa akar spektabil itu khas ya, berbeda dengan dendrobium yang lain. Nah, ini adalah pot yang sudah kita siapkan ya, sekalipun kurang ideal tapi ya nggak apa-apa lah ya, karena di tengah suasana seperti ini susah buat kita untuk belanja keluar cari stok untuk kebun ya. Yang penting sudah saya persiapkan aerasi dengan baik dan sudah saya kasih ID supaya kita nggak lupa ya kapan anggrek itu kita keluarkan dari botol. Oke, ini saya mulai dengan memasukkan arang ya. Di sini arang saya fungsikan sebagai media untuk memadatkan ya, karena di sini potnya panjang, supaya saya bisa mengira-ngira si anggrek itu nggak terlalu tenggelam di dalam pot yang panjang ini ya. Dan juga kita juga kira-kira jangan sampai si sphagnum mossnya juga kebanyakan ya, karena akan mengakibatkan busuk. Oke, di sini saya pilih sphagnum mossnya itu dari akar kadaka ya penonton, karena relatif ideal untuk pertumbuhan bibit anggrek ya. Bisa menyimpan cadangan air dan menyimpan pupuk ya untuk pertumbuhan anggreknya. Pengalaman saya dalam menanam bibit anggrek botolan sebelumnya adalah ada beberapa yang mengalami kebusukan karena akarnya itu tertimbun dengan medianya ya. Jadi untuk yang kali ini saya perhatikan sekali jangan sampai akar itu lebih banyak yang tertimbun ya, sehingga nanti mengakibatkan anggrek kita itu sulit ya bernafas dan sulit untuk mengolah makanannya. Dan yang paling penting di sini dalam perawatan bibit anggrek adalah pola penyiraman, pola pemupukan, dan penempatan pot. Oke, kalau untuk pola penyiraman saya sangat mengandalkan media tanamnya ya. Kalau kelihatan media tanamnya itu lembab, saya tunda penyiramannya. Dan saya akan mulai menyiram ketika hampir mengering. Dan untuk pemupukan saya biasa memberi pupuk seminggu 2 kali ya. Dan biasanya saya pakai Kristalon atau NPK juga bisa. Cuma di sini referensi yang saya dapat adalah untuk bibit anggrek itu harus lebih banyak unsur N-nya ya, nitrogennya ya penonton. Jadi kandungan N-nya itu prosentasenya harus lebih besar daripada P dan K, fosfor dan kaliumnya. Oke penonton tercinta, setelah ini ditempatkan ke dalam potnya, saya sudah mempersiapkan spray di sini yang isinya adalah larutan B1 ya, karena kita sudah mengacak-acak akar ya, dan itu akan mengakibatkan stres buat si anggrek. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak sudah bersama Flower Family Fun. Kalau ada kekurangannya saya memohon maaf nih ya, dan saya insya Allah akan mengunjungi penonton tercinta semua di video berikutnya, dan saya mohon juga dukungannya dengan subscribe, like, comment, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.